يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Az-Zuhd wal Raqaib malam ini memasuki bab yang sangat panjang insyaallah taala, yaitu bab mengenai ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Terjemahannya secara bebas, mengenal nafsu dan mengevaluasinya. Jadi kita perlu mengenali nafsu. Berikutnya kita pun harus mengevaluasi si nafsu itu. Dalam ilmu data, evaluasi itu perlu untuk mengetahui untung atau rugi. Kalau tidak ada evaluasi, Anda nggak tahu dalam kondisi untung atau jangan dalam kondisi rugi. Baiklah jemaah sekalian, simpelnya nafsu itu adalah keinginan. Jadi semua keinginan kita dinamakan dengan nafsu. Syekh Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Asy-Syams pada ayat yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha, Allah memberikan ilham kepada nafsu itu fujuraha berupa keburukan, wa taqwaha juga ilham berupa ketakwaan. Jadi terkadang nafsu ini condong kepada keburukan, fujuraha, tapi kadang-kadang nafsu ini condong kepada kebaikan, wa taqwaha. Nah, saat menafsirkan ayat ini, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, manusia tanpa nafsu adalah patung. Jadi tidak ada nilai kemanusiaan kalau tidak ada nafsu. Dengan kata lain, nafsunya kita itu adalah manusianya kita. Malaikat itu tidak diberikan oleh Allah nafsu, maka mereka bukan manusia namanya. Nah, tetapi kita manusia ini diberikan oleh Allah nafsu. Dengan nafsu inilah kemanusiaan kita, kita memiliki nilai kemanusiaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, siapa yang meluaskan nafsunya akan sempitlah hati. Tapi siapa yang menyempitkan nafsunya akan lapanglah hatinya.
Jadi rupanya ada perbedaan hati dengan nafsu. Detailnya beliau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Babus Sa'adatain Thariqul Hijratain, beliau mengatakan raja di negara tubuh ini bernama qalbu alias hati, itulah raja. Tetapi raja ini memiliki banyak sekali prajurit-prajurit. Di antara prajuritnya hati adalah cinta. Di antara prajuritnya hati adalah rasa takut. Di antara prajuritnya hati adalah rasa harap. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, prajurit hati yang paling kuat tapi juga paling keras kepala adalah yang bernama nafsu ini. Jadi banyak sekali prajurit-prajurit hati. Cinta adalah prajuritnya hati, begitu juga dengan takut, begitu juga dengan harap. Tetapi prajurit hati yang paling kuat, sayangnya paling keras kepala, adalah prajurit yang bernama nafsu. Jadi dengan demikian jelas apa perbedaan hati dengan nafsu. Jadi nafsu ini hanya salah satu prajuritnya hati. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nafsu ini ada 3 tingkatan. Bukan 3 macam ya, 3 macam nanti ada mutmainnah dan lain-lain. Nafsu ini ada 3 tingkatan. Nafsu pada tingkat yang paling tinggi dinamakan dengan nafsu samawiyah alawiyah atau nafsu samawiyah. Nafsu samawiyah itu adalah nafsu yang tinggi. Keinginannya hanya kebaikan-kebaikan. Nafsu itu membuat Anda ingin salat, nafsu itu membuat Anda ingin tilawah, membuat Anda ingin kebaikan-kebaikan, membuat Anda suka memaafkan orang yang bersalah. Jadi kalau Anda selalu dalam keadaan baik, menginginkan kebaikan, rindu dengan kebaikan, ini menunjukkan bahwa Anda memiliki satu nafsu yang bernama nafsu samawiyah tadi. Baik. Lalu nafsu pada tingkat yang kedua, katanya Imam Ibnu Qayyim adalah nafsu sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah itu adalah nafsu buas. Yang dimaksud dengan nafsu buas, ambisi Anda untuk mengalahkan semua orang. Pokoknya kekayaan saya harus ngalahin kekayaan pula. Pokoknya jabatan saya harus ngalahin jabatan orang. Pokoknya popularitas saya harus ngalahin popularitas orang. Pokoknya anak saya harus unggul dari anaknya orang. Kecenderungan Anda untuk menang dalam segala-galanya, untuk mengalahkan semua orang, ini kecenderungan nafsu buas. Singa itu sekenyang-kenyangnya dia tetap saja memburu. Ya, sekenyang-kenyangnya singa dia tetap saja punya kecenderungan memburu. Kenapa? Itulah sabu'iyah itu. Sabu'iyah itu adalah satu kecenderungan untuk mengalahkan orang lain. Nah, jadi di titik ini cobalah Anda melakukan evaluasi. Anda memang harus maju, tapi Anda tidak perlu berambisi mengalahkan orang lain. Anda berjualan, silakan saja berjualan, tapi bahwa ambisi Anda harus mengalahkan orang lain, itu namanya nafsu buas. Anda teruslah berkarir setinggi yang bisa Anda capai, tapi tidak perlu ada ambisi untuk mengalahkan orang lain. Silakan Anda berkendaraan cepat, tapi tidak perlu Anda ambisi saya harus mengalahkan semua kendaraan. Di jalan tol misalnya, silakan Anda cepat, tapi hindari jangan sampai cepat ini tujuannya mengalahkan semua kendaraan ini. Kecenderungan dan ambisi Anda untuk selalu mengalahkan, ini dinamakan dengan nafsu sabu'iyah. Orang seperti ini tidak pernah istirahat. Orang seperti ini hidupnya letih. Orang seperti ini selalu gelisah.
Baik, ini nafsu yang kedua. Lalu nafsu yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah nafsu hayawaniyah, yaitu nafsu hewani. Nafsu hewani itu kalau sampai ambisi Anda itu hanya untuk soal makan dan soal syahwat. Gimana makan sekenyang-kenyangnya, lalu bagaimana syahwat sepuas-puasnya. Kalau makan itulah dan syahwat itulah yang menjadi pikiran Anda, nafsu Anda ini dinamakan nafsu hewan. Antara makan dan syahwat itu nggak bisa. Orang yang makan berlebihan, syahwatnya juga pasti berlebihan. Karena di dalam makan yang berlebihan itu terjadi penumpukan hormon. Makan hormon. Semakin banyak makan, semakin terjadi tumpukan hormon, dan kemudian terjadilah dorongan syahwat yang besar. Nah, kalau syahwat ini lemah, Anda bisa menguasai. Tapi kalau syahwat ini sudah sangat luar biasa, Anda yang dikuasai. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau orientasi hidup Anda hanya makan, hanya syahwat, itu orientasi nafsu hewani. Kalau orientasi hidup Anda adalah pokoknya saya harus mengalahkan, itu namanya nafsu sabuiyah. Lalu Allah berikan kita Al-Quran, Allah berikan kita keimanan, kita pun terus menuntut ilmu. Tugas kita dengan semua ini adalah melepaskan nafsu ini dari sabuiyah dan melepaskan nafsu ini dari hewaniyah, sehingga nafsu kita menjadi nafsu samawiyah. Bahwa Anda ingin melepaskan nafsu, itu berarti Anda ingin melepaskan kemanusiaan Anda, itu tidak mungkin. Yang bisa Anda lakukan adalah bermujahadah, berjuang, bagaimana melemahkan nafsu hewan, bagaimana melemahkan nafsu sabuiyah, sehingga kemudian Anda menjadi manusia dengan nafsu yang bernama nafsu samawiyah. Nah, tadi sempat saya katakan ucapan Imam Ibnu Qayyim, siapa yang melapangkan nafsunya berarti dia menyempitkan hatinya. Tapi siapa yang menyempitkan nafsunya berarti dia melapangkan hatinya. Jadi maksudnya, kalau nafsu sabuiyah dan nafsu hewani, kalau dua nafsu ini Anda lapangkan, segala maunya Anda penuhi. Nah, melapangkan dua nafsu ini dampaknya hati Anda akan sempit. Tapi kalau dua nafsu ini Anda sempitkan, Anda batasi, dengan membatasi dua nafsu ini maka hati Anda akan menjadi lapang. Jadi tidak ada orang yang hatinya lapang kecuali orang yang selalu membatasi nafsu. Dan setiap orang yang membiarkan nafsunya maka hatinya sempit. Baiklah, jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan tentang nafsu ini pembahasan yang cukup panjang, karena inilah salah satu inti dalam kajian tazkiyatun nufus, mengenali nafsu, kemudian mengevaluasi dan mendidiknya. Di sini penulis mengatakan bahwa ittafaqas salikuna ila rabbihim azza wa jalla ala ikhtilafi turuqihim wa tabayun sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal usuli ila rabb. Terjemahan bebasnya, tidak ada yang memutuskan seorang hamba dengan Allah kecuali hamba nafsu. Jadi idealnya jamaah sekalian, kita semua ini selalu sampai kepada Allah. Jadi manusia ada dua macam. Ada orang yang sampai kepada Allah dan ada orang yang terputus dari Allah. Tadi Anda salat maghrib, di dalam ibadah itu Anda dinamakan sampai kepada Allah. Nanti
Anda sholat Isya, di dalam sholat Isya itu Anda dinamakan sampai kepada Allah. Jadi kapankah manusia ini dinamakan telah sampai kepada Allah? Jawabannya, apabila dia telah sampai pada ibadah, berarti dia telah sampai kepada Allah. Lalu tugas Anda adalah jangan sampai Anda yang telah sampai kepada Allah lalu kemudian terputus lagi dari Allah. Caranya bagaimana? Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah selesai dari satu kebaikan, lanjutkan lagi kebaikan yang kedua. Selesai ibadah yang kedua, lanjutkan ibadah yang ketiga. Selesai ibadah yang ketiga, ibadah yang keempat, kelima, keenam. Jadi agenda hidup Anda sesuai dengan konsep fa'ila faraghta fansab. Bagaimana Anda selalu berpindah dari satu kebaikan, kebaikan yang kedua, kebaikan yang ketiga. Di titik Anda tidak lepas dari kebaikan-kebaikan itulah Anda dinamakan ini orang yang telah sampai kepada Allah. Karena tidak ada yang menyambungkan Anda dengan Allah itu kecuali ibadah. Maka lepasnya Anda dari satu ibadah berarti putusnya Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu tugas kita adalah bagaimana agar sambungan Anda dengan Allah tidak putus? Jawabannya, apabila Anda selesai satu ibadah, lanjutkan ibadah kedua, lanjutkan ibadah ketiga. Bahkan ketika Anda sedang tidur pun, jangan sampai tidur ini menjadi keterputusan dengan Allah. Caranya bagaimana? Niatkan tidur ini untuk Allah. Ya Allah, aku akan tidur untuk kemudahanku salat malam. Ketika Anda makan sekalipun, niatkan makan ini untuk Allah. Ya Allah, aku makan untuk mengokohkan tubuh ini untuk ibadah. Jadi dengan demikian, agama ini menginginkan agar tidak seorang pun kita yang putus dari Allah. Agar kita selalu sampai kepada Allah, tersambung dengan Allah. Caranya, fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu kebaikan, sambung dengan kebaikan kedua, ketiga, keempat. Maka orang yang istiqamah itu, dan masjid kita ini namanya masjid istiqamah. Istiqamah itu bukan berarti Anda harus berada dalam satu kebaikan dan tidak pisah-pisah. Bukan itu istiqamah. Misalnya Anda tilawah terus menerus, enggak. Istiqamah itu bagaimana Anda tidak meninggalkan satu kebaikan kecuali untuk kebaikan yang lebih besar. Sehingga di setiap detik dan menit kehidupan Anda hanya selalu berada di atas kebaikan itu. Nah, lalu penulis mengatakan, apa yang memutuskan manusia dari Allah? Jawabannya nafsu. Terkadang nafsu memutuskan Anda dari Allah ketika nafsu menjebak Anda dengan dosa. Terkadang nafsu memutuskan Anda dari Allah ketika nafsu membuat Anda tenggelam dan hanyut dalam fudulul mubahat. Yang dimaksud fudulul mubahat, hal-hal yang boleh tapi berlebihan. Anda ke mall itu boleh, tapi kalau berlebihan itu fudul. Anda ngobrol dengan kawan itu boleh, tapi kalau berlebihan namanya fudul. Anda nonton itu boleh hukum dasarnya, tapi kalau berlebihan itu namanya fudul. Segala yang boleh tapi berlebihan itu dinamakan fudul. Dan fudul ini penyakit. Fudul ini salah satu caranya nafsu untuk memutus Anda dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda ngobrol dengan kawan sekitar 5-10 menit, itu obrolan pada batas yang dibutuhkan. Obrolan Anda di batas yang dibutuhkan itu kebaikan. Tapi obrolan Anda di luar kebutuhan, sudah tidak ada kebutuhan lagi dalam obrolan ini, ini sudah dinamakan fudul. Anda ke mall, sebatas kebutuhan itu kebaikan. Tapi kalau sudah lebih dari sekedar kebutuhan, ini namanya fudul. Fudul ini sampah. Jadi jangan sampai
waktu mayoritas kita isinya sampah. Ke mall fudul, ngobrolnya fudul, apalagi nontonnya fudul, semuanya serba fudul. Jadi kalau nafsu tidak bisa memisah Anda dari Allah dengan dosa, maka nafsu akan memisah Anda dari Allah dengan fudul tadi. Jadi kalau nafsu tidak bisa memisah Anda dari Allah dengan dosa, maka nafsu akan memutus Anda dari Allah dengan fudul. Baik. Fa innan nas ala qismain, qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha, wa qismun dhafaru bi nufusihim faqarruha fasarat taw'an lahum muqadatan li awamirihi. Beliau mengatakan manusia ini pada akhirnya ada dua kategori. Kategori pertama adalah orang-orang yang telah kalah terhadap hawa nafsu. Kalau sudah kalah dengan hawa nafsu, maka mereka dikuasai oleh hawa nafsu, lalu kemudian dihancurkan oleh hawa nafsu. Jadi ambil contoh saja, kemarin di media sosial Anda lihat seseorang yang telah dikuasai hawa nafsu. Begitu ruang kerjanya didatangi, ternyata ada uang entah berapa loker itu 1 triliun. Padahal usia untuk menghabiskannya aja udah gak cukup. Anda dikasih uang 5 triliun mau ngapain coba? Masa mau mandinya pakai uang? Ambil uang tapi sesuaikan dengan kebutuhan saja. Oh, laki-laki ini enggak. Dia nggak bisa, dia telah kalah dengan hawa nafsu, akhirnya korupsi, dan akhirnya dia hancur. Semua orang yang kalah oleh hawa nafsunya akan hancur. Perhatikanlah, tidak ada orang yang hancur sepanjang sejarah yang berlalu dan sejarah yang sedang berlangsung di depan Anda, melainkan semua orang-orang yang hancur ini adalah orang-orang yang telah kalah dengan hawa nafsu. Selingkuh, oh ini orang-orang yang telah kalah dengan hawa nafsu. Hati-hati jemaah sekalian, naudzubillah. Lalu golongan yang kedua, ini golongan pertama, orang-orang yang telah kalah terhadap hawa nafsu sehingga kemudian mereka dikuasai oleh nafsu itu, selanjutnya mereka hancur. Tidak ada orang yang kalah terhadap nafsu melainkan hancur. Golongan yang kedua adalah orang yang justru menang terhadap hawa nafsu. Nafsu itu yang kalah untuk mereka. Nafsu mengatakan mencuri, kata mereka tidak. Nafsu mengatakan selingkuh, kata mereka tidak. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, nafsu-nafsu ini kita semua ada. Tapi masalahnya adalah kalau hati ini Anda penuhi dengan kebaikan, nafsu ini lemah untuk menjebak. Tapi kalau hati ini kosong dari kebaikan, nafsu ini akan leluasa untuk mencelakai. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana aku melemahkan si nafsu itu? Jawabannya adalah kenali kebaikan sebanyak mungkin. Apa yang dilakukan kebaikan? Kebaikan itu memberikan Anda argumentasi. Ilmu memberikan Anda argumentasi. Semisal si nafsu ini mengatakan kamu selingkuh aja 1 kali saja, habis itu kamu istighfar. Nah, di sini ilmu akan mengatakan, iya kalau sempat istighfar, gimana kalau enggak? Kalau nanti nafsunya belum tercapai, tiba-tiba kamu ketangkap, babak belur masuk penjara. Jadi nafsu itu jemaah sekalian, satu-satunya kekuatan nafsu adalah kenikmatan. Dia gak punya argumentasi untuk mencelakai Anda. Saya ulangi, apakah nafsu ini punya argumentasi yang kuat untuk mencelakai Anda? Enggak. Kekuatan nafsu mencelakai Anda adalah kenikmatan, itu saja. Makanya kita perlu untuk menuntut ilmu sedalam mungkin
Agar kenikmatannya nafsu ini bisa Anda lawan dengan ilmu. Maka pada akhirnya jamaah sekalian, ilmu ini dihadapkan dengan hawa nafsu mengharuskan Anda melakukan dua hal. Ilmu akan menuntut Anda dua hal terhadap hawa nafsu. Apa itu? Pertama, ilmu menuntut Anda melawan ingin kalau memang ingin ini bahaya. Dan ilmu menuntut Anda mengambil kebencian kalau memang itu untung. Jadi itu dua. Ada keinginan, ada kebencian. Kalau nafsu ambil keinginan, tinggalkan kebencian, itulah nafsu. Tapi ilmu tidak begitu. Ilmu mengatakan ambil keinginan, tinggal lawan keinginanmu kalau memang di situ ada bahaya untukmu. Tapi ambil kebencianmu kalau memang di situ ada untung. Sholat malam itu kita benci, tapi di sana ada keuntungan. Ambil kebencian kalau di dalam ada keuntungan. Tapi korupsi itu kita ingin. Korupsi itu kita ingin tuh. Tapi di dalamnya ada bahaya. Lawan keinginan kalau di dalamnya ada bahaya. Itu yang dilakukan oleh ilmu. Jadi ilmu menuntut Anda melakukan dua hal terhadap nafsu. Apa itu? Lawan keinginan hawa nafsu kalau memang di sana ada bahaya. Nomor dua, ambil kebencian hawa nafsu kalau memang di sana ada keuntungan. Ulama kita mengatakan nafsu ini persis seperti anak kecil. Kalau tidak disapih dia akan menyusu walau sampai tua sekalipun. Tapi nafsu ini harus disapih. Dan lihatlah, pertama kali nafsu ini disapih, dia menangis, dia berontak. Tapi kalau Anda sapih, Anda sabar menyapi, perlahan-lahan nafsu ini akan terbiasa. Itulah nafsu. Pertama kali nafsu ini Anda bawa salat malam, oh nafsu ini berontaknya luar biasa. Tapi Anda kembali membawa nafsu ini sholat malam, Anda bawa lagi sholat malam, berontak. Tapi begitu kemudian sudah terbiasa, nafsu ini akhirnya zina. Qala ba'dul arifin intaha safaru talibina ila dhafari bi anfusihim. Beliau mengatakan akhir perjalanan orang-orang yang saleh adalah menguasai nafsu. Akhir perjalanan orang-orang yang saleh adalah menguasai hawa nafsu. Jadi Anda salat tapi Anda belum menguasai hawa nafsu, Anda belum sampai pada akhir perjalanan. Anda banyak baca Quran, tapi Anda belum menguasai hawa nafsu, Anda belum sampai pada akhir perjalanan. Anda masih dalam perjalanan. Kalau begitu, kapankah perjalanan orang-orang yang saleh ini telah sampai pada ujungnya? Kapankah perjalanan ini dinamakan telah sampai? Kalau Anda sudah menguasai hawa nafsu, perjalanan Anda sudah sampai. Itulah akhir perjalanan orang-orang yang saleh, yaitu menguasai hawa nafsu. Jadi orang-orang saleh itu mereka punya nafsu, tapi tidak pernah dikuasai oleh nafsu. Mereka menguasai hawa nafsu mereka secara utuh. Nah, itulah akhir perjalanan orang-orang saleh, yaitu berhasil menguasai hawa nafsu. Dalam Al-Quran surat An-Nazi'ah ayat 37 sampai 41. Ayat 37 sampai ayat 41. Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan dua rute. Rute yang pertama adalah rute neraka, dan rute yang kedua adalah rute surga. Dan rute ini ada di depan kita semuanya. Baik, tentang jalur neraka Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa.
neraka itu ada dua. Togha, melampaui batas, berlebihan. Nomor dua, mengorbankan akhirat untuk dunia. Berlebihan. Nomor dua, mengorbankan akhirat untuk dunia. Coba dengar, berlebihan dalam hal yang baik saja tercela, apalagi berlebihan dalam hal yang mubah, apalagi berlebihan dalam hal yang haram. Kan tidak ada lagi yang lebih baik dari ibadah. Emangnya ada yang lebih baik dari ibadah? Udah gak ada. Satu-satunya inginnya Allah untuk manusia itu ibadah, karena inilah hal terbaik. Tapi sebaik-baiknya ibadah, kalau sudah berlebihan maka dia menjadi jelek, maka dia menjadi buruk. Oke, saya katakan tadi, berlebihan itu dalam kebaikan saja jelek, tercela. Apalagi berlebihan itu dalam hal yang mubah, apalagi berlebihan itu dalam hal-hal yang haram. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat Ansar dan tidak termasuk sahabat yang cepat masuk Islam. Tapi walau demikian dia punya kesungguhan yang sangat luar biasa dalam ibadah, sehingga Abu Darda radhiyallahu anhu sholat malamnya biasanya dari Isya sampai subuh. Puasanya Abu Darda itu bukan Senin Kamis, bukan puasa Daud. Puasanya Abu Darda itu setiap hari. Maka Salman Al-Farisi menegur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya Abu Darda tidak puas dengan teguran Salman. Dia bertanya kepada Nabi Rasulullah begini, kata Nabi SAW, Salman benar. Tidurlah dan salat malamlah, berbukalah dan berpuasalah. Kata Nabi SAW, inna likulli dhi haqq, kata Nabi SAW, a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Kata Nabi, tunaikan semua hak. Matamu punya hak untuk tidur, keluargamu punya hak untuk ditemani tidur, tamu-tamu punya hak untuk makan bersama dengan. Nah, jadi coba anda lihat jemaah sekalian, ketika Abu Darda ini melakukan kebaikan tapi berlebihan, ditegur oleh Nabi SAW. Kayaknya tadi kita sampaikan, togha alias berlebihan dalam hal yang baik saja nggak boleh dalam agama kita. Walaupun baik, tapi kalau anda sudah berlebihan, itu hulu namanya. Itu berlebihan dan itu dilarang. Hulu ini kata Imam Syafi'i rahimahullah salah satu gerbang bid'ah yang hulu. Baik. Jadi rute neraka itu yang pertama adalah togha, berlebihan. Berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam yang mubah, berlebihan dalam yang haram. Kecenderungan berlebih-lebihan ini rute ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw." Allah berfirman, istiqomahlah kalian sesuai perintah. Sebab kalau tidak sesuai perintah nanti akan berlebihan ke atas atau berlebihan ke bawah. Jemaah sekalian, hal yang paling susah dalam istiqomah ini persis seperti perintah. Karena rata-rata orang ada yang berlebihan dengan menambah, ada yang berlebihan dengan mengurangi. Baik, orang-orang yang melakukan bid'ah itu berlebihan mereka dengan menambah-nambah. Tapi tidak berarti Anda yang telah lepas dari bid'ah lalu Anda istiqomah, belum. Anda memang tidak menambah, tapi Anda ngurang-ngurangin. Lagi-lagi itu tidak dinamakan dengan tadi Anda salat ini. Salat Anda ini karena Anda sudah belajar sunnahnya Nabi dalam salat. Alhamdulillah salat Anda nggak ada tambahan-tambahan. Tapi Anda nggak selamat dari pengurangan-pengurangannya. Ikhlasnya kurang, khusyuknya kurang, fahamnya nyaris nggak ada. Coba lihat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan,
Al-ifrat wa tafrid, menambah dan mengurangi, ini dua jalan lawannya istiqamah. Orang yang berlebihan tidak dinamakan, menambah-nambah tidak dinamakan istiqamah, dan orang yang ngurang-ngurangi juga tidak dinamakan istiqamah. Dua-duanya dinamakan melampaui batas. Ada yang berlebihan dengan menambah, ada yang berlebihan dengan ngurang-ngurangin. Baik, Syiah itu sesat karena nambah-nambah. Tapi Nusairiyah itu kafir karena ngurang-ngurangin. Nusairiyah itu mereka mengatakan tidak perlu haji. Itu kan mengurangi kan. Tetapi manusia mengatakan kalau haji tidak bisa ke Mekah ya ke Karbala saja, itu nambah. Dua-duanya rute neraka itu. Jadi berlebihan itu memiliki dua arti. Berlebihan dalam beragama, berlebihan dengan nambah atau berlebihan dengan mengurangi. Istiqamah itu Allah katakan fastaqim kama umirta. Jalankan agama ini seperti perintah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Baik. Lalu rute neraka yang kedua Allah katakan wa atharal hayatad dunya, mementingkan dunia melebihi akhirat. Mementingkan dunia gak jadi soal, tapi jangan sampai lebih dari akhirat. Gak bisa kita tinggalkan dunia ini, kita tinggal di dunia. Bagaimana mungkin saya menolak dunia padahal saya tinggal di dunia? Tidak mungkin. Hanya saja jangan asaral hayatad dunia, jangan dahulukan dunia atas akhirat. Dengan kata lain, jangan korbankan akhirat itu untuk dunia. Baiklah jamaah sekalian, siapa yang jatuh dalam dua hal ini, pertama berlebihan melampaui batas, yang kedua mengorbankan akhirat untuk dunia, fa innal jahima yal ma'wa, tempat kembalinya nanti adalah jahim. Tetapi wa amma man khafa maqama rabbih, rute surga itu pun ada dua jalur. Yang pertama, khafa maqama rabbih, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut iya, rasa takut yang membuat Anda enggak berani. Saya takut kepada Allah, maka saya enggak berani dosa. Saya takut kepada Allah, maka saya enggak berani meninggalkan perintah. Jadi mereka-mereka yang berani ini karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu ciri khasnya dunia. Besok kalau Anda sudah sampai ke surga, nggak ada rasa takut lagi kepada Allah. Baiklah. Jadi yang pertama, khafa maqama rabbih, takut atas kedudukan Allah. Rasa takut. Jadi seberapa besar Anda punya berani melawan Allah? Jawabannya sesuai dengan kadar rasa takut. Jadi rasa takut yang besar kepada Allah membuat berani Anda menjadi kecil, lemah. Tapi rasa takut Anda yang lemah membuat berani Anda luar biasa. Jadi beraninya Anda untuk berdosa ini tidak bisa Anda kurangi kecuali dengan membangun rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah jamaah sekalian, karena semuanya dalam keputusan Allah. Ya, Anda akan hidup bahagia atau nanti akan makin melarat, itu yang mutusin Allah. Anda akan tetap beriman atau jangan-jangan Anda nanti akan murtad, itu yang mutusin Allah itu. Anda akan wafat husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu yang mutusin Allah. Jadi semua yang akan memutuskan nasib Anda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Anda mati yang mutusin Allah. Di mana Anda akan mati yang mutusin Allah. Jadi kalau Anda lihat betapa kuasanya Allah untuk Anda 100%. Pak Prabowo kuasa beliau atas Anda enggak 100%. Tapi kuasanya Allah, coba lihat jemaah sekalian. Nafas Anda itu saja Allah yang mengendalikan.
Jantung Anda yang berdetak itu Allah yang mengendalikan. Kuasa Allah atas Anda 100%. Jadi kalau Anda sadar betapa mutlaknya kuasa Allah atas Anda, mestinya Anda takut kepada Allah. Karena Bapak Presiden yang tidak menguasai Anda 100% saja Anda takut kepada beliau. Lantas bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Baik, lalu kemudian rute surga yang kedua adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Inilah mahar memenang surga. Apa itu? Nahan nafsa, kendalikan hawa nafsu. Ini maharnya surga. Kendalikan hawa nafsu. Bukan mematikan, tapi kendalikan. Anda tidak mungkin hidup tanpa nafsu itu. Tapi kendalikan dia, jangan dia yang mengendalikan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Jawabannya dengan rasa takut tadi. Kalau rasa takut Anda kepada Allah sempurna, nafsu ini bisa dengan mudah dikendalikan. Tapi kalau rasa takut kepada Allah itu sangat lemah, Anda yang dikendalikan oleh si nafsu tadi. Baik, kalau Anda takut kepada Allah, lalu dengan takut itu Anda kendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali Anda adalah jannah. Tempat kembali Anda adalah surga. Baik, jadi tidak ada surga kalau tak mengendalikan hawa nafsu. Dan tidak ada yang bisa mengendalikan hawa nafsu kecuali dengan rasa takut. Dan untuk menyadari kenapa takut kepada Allah, sadarilah betapa kuasa Allah itu sedikit pun tidak terhalangi untuk Anda. Tidak ada kuasa Allah yang bisa dihalangi untuk Anda. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa dalam diri manusia sebetulnya nafsu itu cuma satu, tapi memiliki 3 sifat. Kadang-kadang nafsu itu sifatnya mutmainnah. Ini dinamakan nafsu mutmainnah. Yang kedua nafsul lawamah, dan yang ketiga adalah nafsul ammarah bisu. Nah, inilah 3 macam hawa nafsu. Pertama adalah nafsu mutmainnah. Rasa-rasanya kita tidak sampai di sini. Tidak perlu juga agar kita. Nomor 2 adalah nafsul lawamah. Di sini insya Allah kita di sini nafsul lawamah. Nafsul ammarah mungkin sesekali di situ juga. Baik, nanti akan kita lihat apa pengertian nafsu mutmainnah, apa pengertian nafsul lawamah, dan ada apa pengertian nafsu al-ammarah. Secara umum penulis memberikan gambaran tentang nafsu mutmainnah itu. Kalau nafsu Anda nafsu mutmainnah, nuansa apa atau kondisi apa yang akan terjadi hasil dari nafsu mutmainnah itu? Beliau mengatakan idza sakanatin nafsu ila Allah azza wa jalla wa tuma'annat bi dzikrihi wa anabat ilaihi wa ishtaqat ila liqa'ihi wa anisat bi qurbihi fa hiya mutmainnah. Ya, kita ajar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
hayya 'alas Baik, jadi penulis memberikan 4 gambaran nafsu mutmainnah. Gambaran yang pertama, sakatat nafsu ilallah wa tma'annat bi dzikri. Selalu tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu nyaman mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau hati ini sangat takut, walau hati ini sangat gelisah, tapi kalau dia telah sampai di depan Allah, semuanya hilang. Apa Anda pikir Nabi kita tidak punya gelisah? Beliau punya gelisah. Dan kalau gelisah itu telah menumpuk dalam jiwanya Nabi kita, kemudian beliau salat. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagian sahabat berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Nabi kita kalau sudah sangat gelisah dengan satu urusan, biasanya beliau melakukan salat lagi. Inilah nafsu mutmainnah itu. Ketika gelisah Anda itu nggak lepas dengan uang, gelisah Anda itu pun gak lepas dengan semua manusia, tapi begitu Anda sujudkan wajah di depan Allah, tiba-tiba gelisah Anda itu hilang. Itu nafsu mutmainnah. Artinya begini, kalau Anda gelisah sholat, gelisahnya gak hilang, itu bukan nafsu mutmainnah. Terjadi perang Badar, jamaah sekalian, besok perang Badar. Kalau Anda termasuk prajurit yang esok hari harus bacok-bacokan, besok harus bunuh-bunuhan, malam harinya apa yang Anda lakukan? Stres. Lantas apa yang dilakukan Nabi kita pada malam perang Badar? Nabi kita salat. Nah, jadi dengan demikian, situasi kejiwaan orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, bahwa apapun gelisah, apapun takut, apapun stressing, begitu mereka sudah sujud di depan Allah, menyebut nama Allah, tiba-tiba semuanya menjadi hilang. Semuanya menjadi hilang. Nabi kita menyuruh Bilal untuk azan. Beliau bersabda, "Arihna bisalati ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan hati ini dengan salat. Jadi ada orang yang terbebani dengan salat, tapi ada orang yang justru istirahat hatinya di dalam salat. Itulah nafsu mutmainnah itu. Ini gambaran pertama. Nafsu mutmainnah itu adalah seseorang yang gelisahnya tidak lepas kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Maka begitu dia sujud, begitu dia berzikir, begitu dia sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, gelisah ini kemudian hilang. Selesai perang Uhud,
tiba-tiba berhembus angin dusta yang sangat kencang di Madinah. Apa angin dusta bertiup kencang itu? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kalian yang masih berdarah-darah dengan perang Uhud, siap-siap, pasukan super kuat dari Mekah sebentar lagi datang mengobrak-abrik Madinah. Fakhshawhum, kalau tidak kuat melawan, kalau begitu takutlah, segera berdamai. Dalam perang Uhud para sahabat kalah. Traumatik kekalahan itu masih dalam jiwa mereka. Tiba-tiba datanglah hoax yang sangat luar biasa. Pasukan dari Mekah akan datang obrak-abrik Madinah. Sahabat-sahabat tidak melawan traumatik mereka itu kecuali dengan nama Allah. Allah mengatakan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka yang ditakut-takutin tadi, yaitu para sahabat, mereka melawan takut mereka dengan nama Allah. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengulang-ulang itu semuanya. Ternyata jemaah sekalian, ketakutan dan traumatik tadi betul-betul hilang tanpa bekas dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nafsul mutmainnah itu. Jadi kalau gelisah Anda, kalau takut Anda, kalau khawatir Anda, kemudian Anda sebut nama Allah, ternyata hilang. Begitu Anda sholat ternyata hilang. Oh, Anda sudah sampai pada level nafsul mutmainnah. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, nafsul mutmainnah kata beliau adalah wa anabat ilaih, adalah seseorang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang selalu kembali kepada Allah. Bahasa Al-Qur'annya adalah awwabin. Ada salah satu salat khusus, salat sunnah, salat spesialnya kaum awwabin. Salat apa itu? Jadi saya ulangi, ada sekelompok manusia yang selalu kembali kepada Allah. Mereka dijuluki Al-Quran dengan awwabin, dan mereka memiliki salat sunnah yang sangat spesial. Apa itu? Salat duha ketika matahari sudah sangat panas. Nabi bersabda, salatul awwabin hina tarmudul fisam. Salatnya kaum awwabin ketika anak onta sudah kepanasan dengan sinar matahari. Jadi kalau duhanya Anda di awal waktu, yaitu syuruk, ini belum dinamakan salatnya awwabin. Salatnya awwabin ketika anak onta udah kepanasan dengan matahari. Artinya jam 10, artinya jam 11. Kalau Anda istiqomah melakukan duha di waktu sangat panas-panasnya itu, inilah salatnya kaum awwabin. Baik. Awwabin adalah orang-orang yang selalu kembali kepada. Anda tidak dinamakan awwabin kecuali dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini positif dalam diri Anda, Andalah awwabin tersebut. Apa itu? Yang pertama, kembali kepada Allah di dalam nikmat melalui pintu syukur. Nomor 2, kembali kepada Allah di dalam musibah melalui pintu yang bernama sabar. Nomor 3, kembali kepada Allah di dalam dosa-dosa melalui pintu yang bernama istighfar. Kalau Anda selalu berada di 3 pintu ini, Anda telah dinamakan awwabin. Anda telah dinamakan orang-orang yang kembali kepada Allah. Keadaan hidup Anda nggak lepas dari tiga kondisi. Hari ini kemana keadaan? Oh, hari ini keadaan saya baik. Kembalilah kepada Allah melalui pintu syukur. Hari ini kemana keadaan? Oh, hari ini keadaan nggak bagus. Dari pagi mendung, hujan, tak ada yang datang beri. Pulang-pulang nggak bawa untung sama sekali. Kalau begitu kembalilah kepada Allah melalui pintu sabar. Gimana keadaanmu hari
ternyata saya hari ini masih berdosa. Oh, kembalilah kepada Allah melalui pintu yang bernama istighfar. Nah, 3 pintu ini jangan berpikir pintu pertama hari ini pintu, enggak. Kadang-kadang dalam satu hari 3 pintu ini terbuka. Nah, kalau Anda berdosa, oh kemudian Anda segera berlari ke pintu yang bernama istighfar. Di jalan tadi Anda dimaki-maki orang dan Anda mengembalikan diri, Anda kembali kepada Allah melalui pintu sabar. Sampai di rumah Anda selamat, nggak ada masalah apa-apa. Oh, ini nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah melalui pintu yang bernama pintu syukur. Jemaah sekalian, pintu syukur ini sangat berat. Nikmat Allah untuk Anda adalah yang pertama, nikmat berupa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Nikmat yang kedua berupa keburukan-keburukan yang dijauhkan. Nikmat pertama, kebaikan-kebaikan yang diberikan. Nikmat kedua, keburukan-keburukan yang dijauhkan. Dengar baik-baik, kebaikan yang diberikan oleh Allah bukanlah nikmat kalau keburukan tidak dijauhkan. Misalnya, Allah kasih Anda mobil mewah, tapi Allah tak kasih selamatnya. Jadikah mobil mewah itu nikmat bagi Anda? Oh, enggak. Jadi supaya nikmat apa? Allah kasih kebaikannya lalu Allah jauhkan keburukannya. Misalnya hari ini Anda diberikan uang 2 miliar, tapi kemudian langsung stroke. Apakah 2 miliar ini jadi nikmat? Enggak. Kenapa? Kebaikan yang Allah kasih bukanlah nikmat kalau keburukannya tidak dijauhkan. Makanya tegur sapa kita kalau bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat Anda dari keburukan. Warahmatullah, tercapailah kebaikan-kebaikan. Wabarakatuh, dan mudah-mudahan ini tetap. Selamatnya dari keburukan bukan 2 hari. Kalau 2 hari tidak berkah. Tapi harus selama-lamanya selamat dari keburukan. Oh, itu wabarakatuh. Allah berikan Anda kebaikan 2 hari. Oh, itu tidak berkah. Allah berikan Anda kebaikan terus-menerus. Itu baru wabarakatuh. Makanya Assalamualaikum, selamat untuk kamu dari keburukan. Warahmatullah, rahmat Allah untuk kamu berupa kebaikan-kebaikan. Selamat dari keburukan, tercapai kebaikan. Kalau cuma 2 hari itu bukan nikmat juga. Maka Anda butuh 2 hal ini tetap, jangan berubah. Makanya Anda ucapkan nomor 3, wabarakatuh. Nah, kalau kita cuma singkat-singkatin aja, Assalamualaikum. Nah, coba kalau disempurnakan ya Mas, artinya ternyata luar biasa. Anda tahu tidak, rumah paling berkah itu kalau Anda masuk ke rumah dengan 2 hal, rumah Anda rumah paling berkah. Yang pertama, Anda masuk ke rumah Anda dengan basmalah. Nomor 2, Anda masuk ke rumah Anda dengan salat. Nabi kita dalam hadis mengatakan, apabila seseorang akan masuk rumah, maka dia disertai oleh setan-setan. Ada setan-setan yang nyari tempat nginap, ada setan yang nyari makan. Oh, itulah di belakang Anda ketika Anda akan masuk rumah. Begitu Anda ucapkan basmalah, semua setan ini mengatakan la mabita lakum wala asya. Sudah, kita nggak bisa dapat hotel malam ini. Malam ini kita nggak dapat restoran di rumah ini. Ayo pulang. Setan yang menyertai Anda itu akhirnya nggak ikut masuk rumah. Padahal kalau Anda nggak basmalah, setan itu ikut makanannya Anda, dia ikut tidur di rumah Anda, bahkan dia pun ikut menikmati hubungan badannya Anda. Nah, ini Ustaz. Maka kalau anak Anda pulang nggak pakai basmalah, kamu bawa setan, keluar ucapan basmalah. Ya, ini nomor 1. Nomor 2, masuklah dengan ucapkan salam, Assalamualaikum, minimal. Nah,
Maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi gambaran nafsul mutmainnah yang kedua, bahwa Anda selalu kembali kepada Allah. Begitu dosa kembali, begitu nikmat bersyukur, begitu musibah bersabar. Anda tidak pernah meninggalkan 3 pintu ini, maka Anda dinamakan awwabin. Awwabin inilah orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nomor 3, gambaran orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah washtaqat ila liqa'i. Rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu bertemu dengan Allah. Rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka salat dengan rindu mereka. Mereka berzikir dengan rindu mereka. Mereka sujud dengan rindu mereka. Jamaah sekalian, rindu lebih dari sekedar cinta. Ulama-ulama kita khilafiyah, mana yang lebih agung antara rindu dengan cinta. Sebagian ulama mengatakan cinta lebih agung dari rindu, karena rindu ini terputus ketika bertemu. Tapi kalau cinta justru tidak terputus dengan pertemuan. Besok Anda bertemu dengan Allah di surga, rindu pergi, tapi cinta itu tetap ada. Makanya dalam Al-Quran tidak ada perintah rindu, yang ada perintah cinta. Tapi bagaimanapun cinta dan rindu itu tidak terpisah. Cuma bedanya, ulama kita beda pendapat mana yang lebih agung antara rindu dengan cinta. Kenapa yang lebih kuat cinta lebih agung daripada rindu? Nah, di sini penulis mengatakan orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, hati mereka penuh rindu kepada Allah. Itu sebabnya sholat itu nikmat. Karena ini bukan sholatnya manusia biasa. Ini sholatnya seorang perindu. Itu sebabnya zikir itu luar biasa. Karena ini adalah bisikannya perindu. Dulu tahun 90-an, abang saya duluan merantau ke Jakarta. Itu kalau abang saya ngirimin surat buat ibu saya, ibu saya nggak terlalu bisa membaca dan kalau nggak ada kacamata. Itu surat mungkin tak berapa puluh kali diulang-ulang. Coba kau baca dulu surat abang. Baca. Kamu udah dari rumah, ya baca lagi surat abang. Jadi itulah perindu itu jamaah sekalian. Perindu itu tidak pernah puas kecuali dengan pertemuan. Maka Anda jangan berpikir orang-orang yang nafsu mutmainnah akan terpuaskan dengan sholat. Mereka nggak terpuaskan dengan sholat. Mereka tak terpuaskan dengan zikir. Karena rindu itu puasnya hanya dengan pertemuan, yaitu surga. Begitu Anda sudah melihat Allah Azza wa Jalla, di situ rindu itu selesai. Sebelum mata kepala Anda diberi kekuatan oleh Allah, lalu kemudian Anda melihat Allah di dalam jannah, sebelum Anda melihat Allah dengan jannah itu, percayalah rindu itu tidak pernah selesai. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, orang-orang yang beriman ini, gilakah mereka dengan rindu mereka kepada Allah? Oh enggak. Ini perbedaan rindunya ahli sunnah dan rindunya kaum falsafah. Makanya kaum tasawuf falsafi, di tengah mereka ada wali-wali yang rindu sampai gila. Rindu kepada Allah sampai gila. Mereka menyebutnya dengan rindu, dinamakan dengan wali majzub. Di Indonesia ada ya. Ada orang-orang yang disinyalir wali, tapi udah gila. Ini wali apa ini? Wali majzub. Ada apa ini? Ini wali-wali yang rindunya kepada Allah sampai membuat mereka gila. Nah, ada yang paling rindu dengan Allah lebih dari nabi kita. Ternyata rindu dengan Allah itu nambah kesadaran, bukan justru ngilangin kesadaran. Setelah Nabi kita ada rindu terbesar untuk Allah lebih dari rindunya Abu Bakar. Tapi rindunya Abu Bakar kepada Allah justru membuat beliau makin sadar, bukan menjadi gila. Nah, jadi adanya konsep wali majzub itu, ini datang dari kaum tasawuf falsafi. Mereka tidak bisa membenarkan itu dengan dalil. Misalnya coba cari dalil Al-Quran hadis yang menunjukkan wali majzub. Karena wali-wali Allah itu dengan rindu yang makin dalam, justru mereka semakin
justru mereka semakin sehat. Merindukan manusia itu membuat Anda sakit, tapi merindukan Allah itu membuat Anda menjadi sehat. Karena rindu dengan manusia itu yang memang terpisah, tapi rindu dengan Allah itu rindu yang tiada akhir. Saya rindu dengan seseorang, bagaimana kalau dia meninggal dunia? Saya tersiksa dengan rindu saya. Tapi Allah itu tidak pernah berakhir, Allah maha abadi, sehingga rindu dengan Allah itu nggak pernah putus. Suami rindu kepada istri. 7 menit lagi apa kemana nih? Udah lewat? Enggak, 7 menit. Biar lagi itu aja dulu. Rindunya disambung kapan-kapan. Subhanallah.